Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini, di hari Senin. Ya, ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juli. Saudara, kita bersyukur penyertaan Tuhan. Tidak terasa ya, kita akan memasuki bulan yang ke-8 di tahun ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami banyak hal yang bisa kita ceritakan bagaimana Tuhan membuktikan kesetiaannya, menunjukkan bagaimana Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, di hari Senin, Selasa, dan Rabu ini kita akan sama-sama belajar dari apa yang kita sudah dengarkan di ibadah raya kita kemarin. Pastor Novelty membagikan sesuatu yang sangat luar biasa, memberkati setiap kita. Ya, saya secara pribadi sangat diberkati dan saya rasa ini adalah hal yang baik untuk kita dapat pelajari lebih dalam tentang poin-poin yang dibagikan oleh Pastor Novelty di ibadah raya kemarin. Oleh sebab itu saya akan membagikan buat setiap kita, mulai dari hari Senin sampai hari Rabu ini, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang poin-poin yang kemarin sudah kita sama-sama dengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah raya atau tidak mengikuti ibadah raya di gereja kami, dan saudara rindu untuk belajar firman Tuhan, saudara bisa mengikuti uh, rekaman ibadah melalui YouTube channel ini. Pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, saya tahu kita mungkin hafal ayat ini, tapi saya mau baca bagi setiap kita, dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 hari ini bagaimana kita seharusnya melihat ibadah dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ada banyak dari kita yang mungkin sudah Kristen sejak lahir, kita melihat ibadah itu hanya seperti satu kegiatan, kita datang ke gereja, ya, kita memuji Tuhan, menyanyi dan dengar firman Tuhan, memberi persembahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, paling tidak ada 3 hal yang penting untuk kita kita pahami tentang ibadah. Yang pertama adalah ibadah adalah tempat di mana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada 3 kriteria persembahan yang sejati, ibadah yang sejati maksudnya, yaitu ya waktu kita memberikan tubuh kita harus dalam keadaan hidup. Raja Daud pernah menulis beberapa kalimat dalam kitab Mazmur. Daud berkata, siapakah yang akan memuji engkau dari lembah kematian? Jadi Daud tahu bahwa dari tempat di mana yang isinya orang mati semua, tidak mungkin ada orang yang memuji Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu hanya lahir dari orang yang masih hidup, saudara. Bukan orang mati. Orang mati udah nggak bisa memuji Tuhan. Nah, makanya kita perlu untuk memahami ini, bahwa Tuhan mau selama kita masih hidup, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan cuma hidup, juga yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh, ini berbicara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang penuh dengan kelemahan. Nah, kita semua paham bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah, tapi kita tinggal di dalam dunia dan kita masih tinggal di dalam tubuh kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya keinginan-keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan roh untuk menyenangkan Allah. Tapi waktu kita mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah, sebagai ibadah yang sejati, maka kita perlu yang melakukan yang namanya menyelipkan kedagingan-kedagingan kita. Kemarin diberikan 3 tahapan bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Ya, berbicara tentang mempersembahkan tubuh, pasti juga berbicara tentang waktu. Ada orang yang hanya menyisahkan waktunya untuk Tuhan. Menyisahkan waktu ini, kita sedang memperlakukan Tuhan di tempat yang terakhir sebenarnya. Karena kita memberikan sisa waktu kita untuk Tuhan. Makanya saya kurang suka memberikan satu kalimat, luangkan waktu. Saudara, buat Tuhan itu bukan diluangkan. Tapi ada orang yang kedua, yang ada ciri-ciri orang yang kedua atau kelompok orang yang kedua yang memberikan kepada Tuhan itu, ya, memberikan waktunya untuk Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan. Jadi waktunya itu didedikasikan buat Tuhan. Ini bagus, saudara. Jadi waktu itu bukan waktu untuk mempersembahkan tubuh ini berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Itu bukan hanya
bukan hanya ditunggu yang sisa-sisa, tapi memang dipersiapkan untuk diberikan kepada Tuhan. Ini bagus. Tapi kalau kita melihat dalam konteks yang kita baca tadi, dalam ayat yang kita baca tadi, Roma 12 ayat yang 1, ayat yang pertama, kata persembahan di situ bukan offering, tapi sacrifice atau korban. Saudara, kita bisa lihat mulai dari kitab Kejadian, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap kali mereka beribadah selalu ada korban yang dipersembahkan. Selalu ada binatang yang disembelih. Dan kemarin saya sempat memberikan kita satu gambaran bahwa kenapa mereka selalu harus memberikan dari uh, hewan yang mereka berikan itu selalu yang apa namanya, badannya besar. Mereka selalu berikan yang punya badan yang bagus, kualitas yang terbaik. Karena mereka mau mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Bisa aja mereka kasih sembarangan, main ambil dari kandangnya kemudian langsung dipersembahkan. Bisa aja, tapi mereka nggak lakukan itu karena mereka tahu ketika mereka beribadah kepada Allah, selalu ada korban yang harus mereka persembahkan. Saudara, apakah kita masih jadi orang yang memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan? Atau kita sudah menjadi orang yang memberikan waktu kita dedikasikan untuk Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau, kita mempersembahkannya sebagai korban di hadapan Tuhan. Bagaimana itu korban? Saudara, yang paling sederhana begini. Semua kita pasti butuh istirahat. Ya, ada orang yang menyukai tidur. Termasuk saya suka sekali tidur, istirahat, saudara. Tapi waktu kita mau mempersembahkan waktu kita ambil dari waktu yang seharusnya kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bisa berikan waktu kita untuk kita jadikan tempat di mana kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini hal yang sederhana, karena semua kita manusia diberikan waktu oleh Tuhan sama, 24 jam. Tidak ada orang yang diberikan waktu 24,5 jam atau 25 jam, 26 jam. Semua manusia diberikan waktu 24 jam. Seringkali kita yang salah mengatur waktu, sehingga pada akhirnya kita gagal untuk bisa mempersembahkannya pada Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita bisa menjadikan ibadah itu sebagai tempat di mana kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak hanya menjadikan Tuhan itu tempat di mana kita memberikan waktu yang sisa, tapi kita memberikan korban kepada Tuhan dari tubuh kita ini. Nah, makanya kita perlu untuk belajar tentang korban ini, karena saya percaya bahwa setiap kali kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan itu bukan pribadi yang berhutang buat kita. Dia tahu bagaimana cara memberkati kita, dia tahu bagaimana cara memenuhi segala keperluan-keperluan kita. Biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat dan sukacita bagi setiap kita, menguatkan setiap kita di minggu ini. Saudara, mari kita tetap bergairah dengan Tuhan, kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, bersyukur buat kasih setiamu. Hamba berdoa bagi umatmu dimanapun berada. Biarlah sepanjang minggu ini berkatmu ada atas kami, penyertaanmu sempurna bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami belajar supaya kami mempersembahkan tubuh kami ini, Tuhan. Kami bawa kepadamu sebagai korban, bukan hanya sebagai pemberian, bahkan bukan sebagai sisa-sisa yang kami berikan, tapi kami berikan korban di hadapanmu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang layak menerima segala yang terbaik dari kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.